Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 7 April 2025 bersama saya Fiorena Juretno. Beragam informasi dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan melalui tayangan berikut ini. Dan informasi di sore hari ini mengenai gegara terlilit utang koperasi puluhan juta, warga Tomoni nekat bobol toko emas di Malili. Sebagai informasi awal, NT dengan usia 36 tahun warga desa Bangun Karya, Kecamatan Tomoni nekat membobol sebuah toko emas di Dusun Malili, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada Minggu 6 April 2025. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bagaimana kronologi kejadian, berikut laporan dari rekan Sauki dari Kabupaten Luwu Timur. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Tio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan bagaimana kronologi pembobolan toko emas menurut versi kepolisian dan informasi yang Anda dapatkan? Silakan. Ya, betul sekali telah terjadi aksi pembobolan di salah satu toko emas yang berlokasi di Desa Manurung, Kecamatan Malili. Kejadiannya berlangsung pada Minggu sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Pelaku diketahui berinisial NT, berumur 36 tahun, warga desa Bangun Karya di Kecamatan Tomoni. Jadi aksi nekatnya itu dilakukan pada saat siang hari. Pelaku mengendarai motor yang dia parkir di depan toko di samping bahu jalan. Kemudian pelaku nekat masuk ke area depan toko emas milik Bahar dengan mengenakan helm dan penutup wajah yang diketahui untuk melakukan untuk menyamarkan identitasnya sebelum akhirnya uh, pelaku nekat melakukan pembobolan dengan memecahkan kaca etalase menggunakan palu yang sudah ia bawa. Setelah memecahkan kaca etalase, pelaku kemudian mengambil sejumlah perhiasan emas yang berada di etalase toko tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah ia bawa sebelumnya. Nah, setelahnya kemudian pelaku lari, namun apes karena saat ingin menyalakan motornya, motor motor pelaku itu terjatuh dan kemudian pelaku yang diburu oleh korban atau pemilik toko itu lari sebelum akhirnya balik mengancam korban begitu rekan Pio. Baik, berarti dapat dikonfirmasi bahwa pelaku datang seorang diri, tidak ada komplotan begitu ya? Ya, pelaku datang seorang diri ke toko emas milik korban. Kemudian sempat melarikan diri tadi karena motor korban terjatuh. Beliau lari atau korban lari, pelaku lari ke arah pasar kemudian pasar Lakawali, kemudian diikuti oleh korban. Namun tak jauh dari pelariannya itu, pelaku kemudian berbalik arah dan mengancam pelaku menggunakan senjata tajam. Karena ketakutan, kemudian korban bersembunyi di sebuah mobil yang sudah terparkir di depan toko. Nah, dalam kesempatan itu pelaku kemudian memanfaatkannya dan mengambil motornya kemudian melarikan diri, begitu kan Pia. Baik, dapat Anda sampaikan mungkin berdasarkan kronologi yang Anda ceritakan, ketika hendak mungkin sudah atau juga ketika pelaku sudah turun dari motor kemudian masuk ke dalam toko, apa saja yang dilakukan oleh pelaku di dalam toko sebelum mengambil perhiasan? Ya, pelaku dari keterangan kepolisian, pelaku sempat mengamati situasi sebelum akhirnya nekat memecahkan kaca etalase yang berisi perhiasan emas dan akhirnya mengambil perhiasan emas milik korban. Dan pada saat itu korban sedang berada di dalam toko juga, namun dalam kondisi duduk menyamping. Setelah kaget mendengar suara kaca yang pecah, kemudian korban ikut berlari dan meneriakkan kata pencuri. Sebelum akhirnya juga pelaku ikut lari dan kembali dengan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam begitu kan Pia. Ada informasi yang didapatkan rekan Sauki mengenai alasan pelaku memilih toko emas tersebut sebagai targetnya?
Untuk alasan belum dirincikan oleh polisi, namun motifnya salah satunya karena terlilit ekonomi. Jadi dari rilis kepolisian, pelaku mengaku kepada penyidik bahwa ia nekat melakukan aksinya karena terlilit hutang di koperasi yang sudah jatuh tempo, dan secara bersamaan juga memiliki cicilan kendaraan motor yang juga harus dibayarnya. Begitu rekan Vio. Ada informasi mengenai jenis utang koperasi yang menjerat pelaku? Ya, untuk rinciannya tidak diungkap oleh kepolisian, namun Wakapolres Luhut Timur, Kompol Hajriadi tadi menerangkan kalau hutang yang jika dikumulasi, hutang pelaku itu sekitar puluhan juta. Disampaikan hanya berkisar puluhan juta, tidak disampaikan nominalnya begitu ya? Ya, Oke, mengenai rincian emas yang berhasil dicuri dan sudah terbukti menjadi barang bukti? ya, untuk emasnya sendiri total itu tadi dirilis sekitar 162,8 gram. Itu terdiri dari gelang, emas dan cincin yang keratnya juga beragam dari 22 karat sampai 23 karat. Dan jika di total beratnya semua 162,8 gram dengan total kerugian sekitar 500 juta rupiah. Baik, apakah pelaku sempat menjual sebagian emas sebelum akhirnya ditangkap? Ya, sebelum ditangkap pelaku belum sempat menjual emas yang ia bobol dari toko emas korban. Pelaku kemudian ditangkap oleh tim Resmob Polres Luhut Timur berbekal dari handphone dan palu yang tertinggal di lokasi kejadian. Jadi setelah tertinggal, handphone milik pelaku itu kemudian dilacak penggunanya, dilacak oleh tim kepolisian dan berhasil ditemukan identitas pelaku dan di mana letak persembunyiannya, begitu kan, Pak? Di mana tepatnya pelaku bersembunyi sebelum akhirnya ditangkap rekan Soki? Ya masih karena pelaku lari di arah menuju jalan Trans Malili, jadi pelaku sempat kabur kembali ke rumahnya, kemudian diringkus di lokasi, begitu rekan Pia. Oke, iya. Tadi disampaikan rekan Sauki bahwa pelaku dan juga korban sempat berlarian di sekitaran Pasar Lakawali. Benar demikian? Ya, Ya, lantas mungkin ya, bagaimana respon dari warga sekitar, apalagi khususnya di Pasar Lakawali saat pelaku berhasil kabur? ya, karena refleks dari korban atau pemilik toko yang berteriak pencuri, jadi pada saat itu juga selain dibantu oleh pemilik toko, juga ada reaksi dari beberapa warga yang melihat kejadian tersebut. Namun karena pelaku mengeluarkan senjata tajam yang ia bawa, jadi korban ikut mundur kembali ke mobil yang parkir di depan tokonya. Jadi pada saat itu setelah pelaku berhasil menyalakan motornya, kemudian ingin lari dari lokasi kejadian, korban sempat melemparkan sebuah batu ke arah pelaku, namun tidak mengenai pelaku, begitu kan, Pia? Baik, lantas pasal apa saja yang dikenakan kepada pelaku dari adanya insiden ini? Ya, boleh Ya. dong. Baik, pasal apa saja yang kemudian akan dikenakan kepada pelaku atas insiden ini? Sorry, Kak. Agak putus-putus. Oke, baik. Pasal apa saja yang kemudian akan dikenakan kepada pelaku atas insiden ini? Mungkin terkait hukuman penjara berapa lama atau pasal yang disangkakan mengenai pasal apa saja? Ya, rekan Soki masih bersama kami? Rekan Soki dapat mendengar saya dengan jelas? Ya, Iya, oh, baik. ya, Ya, sekali lagi ya, rekan sudah. Sauki, mengenai pasal yang disangkakan atau yang dikenakan atau juga hukuman penjara seberat apa yang dikenakan oleh pelaku? Ya, tadi dari keterangan kepolisian, pelaku akan
jerat pasal 365 ayat 2, subsidiar ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Begitu kan, Pak? Penjara berapa lama? Sudah ada informasi mengenai hal tersebut? Penjara belum ada informasi dari Putusan. kepolisian soal itu. Oke, baik. Terima kasih rekan Sauki atas informasinya sudah melaporkan bagaimana kronologi insiden tersebut bisa terjadi. Dan tentunya kami akan tayangkan juga Tribuners cuplikan liputan juga pernyataan dari Kalau pinjaman mingguannya sekitar 20 juta dan juga pinjaman motor, Pak. Dan di tekanan janda. Dengan judul jika Silakan judul Ji. Bukan tekanan janda. Apa yang sejumlah tekanan membawa sejenis senjata. Ketika itu senjata asli, apa yang
tidak ada pertama kami akan menjelaskan pertanyaan dari teman-teman. Nah, terkait dengan bahwa apakah yang bersangkutan ini residivis atau pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, ya sampai hari ini saat ini belum ada kami lihat putusan ataupun penetapan yang bersangkutan terlibat tindak pidana itu. Terkait dengan apakah 1 TKP atau 2 TKP itu masih kami dalami. Ya, kemudian terkait dengan motif berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman ini motif ekonomi, karena yang bersangkutan ini ada hutang yang mesti dibayar dan telah jatuh tempo. Nah itu sehingga yang bersangkutan ini berpikiran hal-hal yang negatif, berbuat demikian karena persoalan ekonomi. Bukan. Kalau dari keterangannya bahwa yang bersangkutan ini mengambil uang kepada orang, dia bangun rumah dan itu sudah jatuh tempo. Nah seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pistol yang digunakan, itu kami sudah melakukan pencarian, namun yang bersangkutan ini pistol mainan yang diduga digunakan itu dibuat di Sungai Kelena. Sungai Kelena. Tetapi bukan berarti bahwa dengan tidak adanya pistol itu tidak kita proses, namun terfaktakan dengan rekaman CCTV ada secara gamblang kita lihat bahwa diduga dia menggunakan pistol pada saat itu. Nah, kemudian terkait dengan jumlah barang bukti, keterangan dari pelapor itu sekitar 300 gram. Namun yang kami temukan yang terfaktakan saat ini, yang kami temukan dalam pemeriksaan pelaku itu sejumlah 162,8 gram. Nah itu yang kami temukan. Kalau ataupun misalnya ternyata dari pihak korban tetap menyatakan ataupun setelah dia cek lagi barang-barangnya bahwa ada yang hilang, maka kami akan melakukan penelusuran lain, Pak. Nah, kalau mengatakan bahwa apakah barang-barang ini sempat dijual, hari ini fakta yang kami temukan berdasarkan keterangan yang bersangkutan ini, barang ini tidak sempat dijual, Pak. Belum ada yang sempat dijual. Karena teman-teman juga setelah menerima laporan terkait dengan terjadinya curas dan curat ini, kami melakukan penelusuran. Dan alhamdulillah, ya Tuhan masih menolong kita, pelakunya terungkap, Pak. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, rekan-rekan media, rekan-rekan personil Polres. Hari ini kita akan melakukan press release berkaitan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan, yaitu pencurian emas. Waktu kejadian 6 April 2025 sekitar jam 14.02 WITA, di kejadian di Toko Buana Indah, Dusun Ulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atas korban Saudara Bahar dengan tersangka NT 35 tahun, alamat Desa Bangunkarya, Kecamatan Tomuni.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 7 April 2025. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.